anak-anak disiapkan terlebih dahulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu akan mengecek pelajaran kalian terlebih dahulu. Bu absen ya. Ya, Bu. Cici Nur Elis, Hadir Bu. Dewi Seftiani, Masuk. Nggak masuk, Bu. Nggak masuk, Bu. kenapa? Izin, Bu, ada keperluan keluarga. Ada suratnya nggak? Ada, Bu, di situ tadi. Udah ditaruh di meja. Oh ini ya. Ya Istiqomah, Hadir. Novita Sari, Nggak masuk juga, Bu. kenapa dia? Sakit. Oh sakit. Sakit apa? Sakit hati Bu. Kok sakit hati? Ya, 5 Botika, Hadir, Bu. Rizka. Hadir. Ya, jadi 2 anak yang nggak masuk ya hari ini. Ya, Yang Bu. Novi dan Dewi. Ya, gimana anak-anakku kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, siap mau belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, kemarin kita mempelajari tentang reaksi dakwah kepemimpinan Rasulullah itu di Madinah. Nah, hari ini setelah pasca Rasulullah wafat itu kepemimpinannya diganti oleh siapa? Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu siapa aja dari Khulafaur Rasyidin ini? Sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, ya Rizka? Khulafaur Rasyidin itu ada Ya, ada 4 benar. Yang pertama Abu Bakar, Abu Bakar, As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab, iya Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan, ya Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. ya ada Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelumnya Khulafaur Rasyidin, ada yang tahu nggak arti dari Khulafaur Rasyidin ini apa? Khulafa itu bentuk jamaknya dari mana? Khalifah Bu. Ya, khalifah artinya apa? Pemimpin. Iya, artinya adalah pemimpin. Kemudian di sini ada Rasyid. Bentuk jamaknya dari Ar-Rasyid ya. Artinya apa? Mendapat dipercaya. Bukan, petunjuk. Yang mendapat petunjuk Bu. Ada yang bisa nyimpulin. Jadi apa Khulafaur Rasyidin itu? Pemimpin. Pemimpin, ya, pemimpin, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Ya gitu ya. Jadi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Rasulullah wafat itu kepemimpinan itu digantikan oleh sahabat-sahabatnya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan ada Ali bin Abi Thalib. Ada Ali bin Abi Thalib. Ya coba Rizka dibaca. Kita baca buku dulu di sejarahnya. Coba dibaca halaman berapa tuh? Halaman 184. Sejarah Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar. 106. Profil Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Dan sebelum Islam adalah nama Abu Bakar itu adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah, keturunan Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji di kalangan bangsawan Quraisy. Beliau dikenal dengan sosok yang ulet dan jujur. Beliau merupakan pedagang yang kaya raya. Beliau juga berdagang dengan jujur sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barangnya. Sikap jujurnya hingga beliau masuk terbawa Islam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang jujur terpercaya karena beliau orang pertama yang mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Dilanjutkan dengan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Isra Mi'raj.
tenaganya dengan tulus untuk membantu perjuangan dan kejayaan Islam. Beliau rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk kepentingan penyebaran Islam dan membela umat Islam. Pada saat Nabi Muhammad menjelang wafatnya, itu Abu Bakar menggantikannya ya menjadi imam sholat. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat, kaum Ansor itu mengadakan musyawarah di mana? Di Sakifah Bani Sa'ad. Mereka membicarakan sosok kepemimpinan yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Mereka sepakat bahwasanya mereka akan memilih siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad. Nah, maka dari itulah Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah untuk menggantikan Rasulullah. Nah, yang kedua lalu ada Umar. Coba Kotika dibaca profil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qard bin Rabi'ah bin Abdullah bin Ka'ab. Nah, ayahnya ini bernama Khattab bin Naufal Qasri. Umar lahir dari keluarga bangsawan. Sebelum masuk Islam, Umar melakukan adat istiadat jahiliyah yang antara lain pernah mengubur putranya yang disebut seorang peminum berat. Beliau sangat memusuhi dan membenci Islam. Peristiwa Umar ini sangat istimewa. Pada saat itu, Umar mencari Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Tengah perjalanan, beliau mendapat berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Umar marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika dia tiba di rumah adiknya, dia mendengar adiknya sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengarkan bacaan tersebut, Umar minta adiknya untuk memberikan lembaran tersebut. Namun adiknya tidak memberikan bacaan tersebut sebelum Umar mandi. Selesai mandi, Umar menerima lembaran yang dibaca oleh adiknya, maka bergetarlah hatinya ketika membaca ayat-ayat yang awal pada surat Toha. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Ya, nah Umar ini adalah sesosok khalifah yang dia beda dari yang lain. Mengapa? Karena dia sangat membenci Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau itu masuk Islam, beliau sangat menghargai sekali agama Islam ya. Bahkan beliau tuh rela mati demi membela agama Islam. Ya, lanjut ke Cici. Oke, profil Utsman bin Affan. Profil Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Umawi. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi, tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari keluarga kaya raya. Sebelum masuk Islam, ia dipanggil Abu Amr. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau terkenal dengan kejujuran dan kerendahan hati. Utsman bin Affan memiliki kedudukan khusus di mata Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu riwayat, ketika Aisyah bertanya tentang sikap Nabi Muhammad SAW kepada ketiga sahabatnya, di mana Nabi bersikap biasa kepada Abu Bakar dan Umar, tetapi ketika Utsman datang dan masuk ke rumah, Nabi SAW bersikap lebih baik. Pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Utsman menjadi utusan Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy. Beliau menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Mekah untuk berperang. Umat Islam datang dalam rangka menjalankan ibadah haji. Pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, Utsman baru berusia 58 tahun. Beliau dipercaya menangani urusan kenegaraan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, beliau diangkat menjadi Khalifah pada tahun 24 Hijriah dan berusia 70 tahun. Beliau meninggal dibunuh pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah ketika sedang membaca Al-Quran, dan beliau meninggal pada usia 82 tahun. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ialah khalifah yang sangat dermawan dan juga rendah hati ya. Oke, Istiqomah lanjut di profil Ali bin Abi Thalib. Profil Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf
dilahirkan di Mekah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 570 Masehi. Ali tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi ayahnya yang miskin. Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Beliau adalah anak kecil yang pertama masuk Islam, sebagaimana Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam. Zaid bin Harisah adalah budak yang pertama masuk Islam, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah lelaki merdeka yang pertama masuk Islam. Ya, cukup. Nah, itu tadi kalian sudah membaca ya, dan sudah menyimak juga teman-temannya membaca profil dari Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi di sini Ibu akan membagikan kelompok. Langsung aja ya, dua-dua gini. Rizka sama Kotika, Istiqomah sama Cici. Kita ada bahasan tiga subbab di sini. Yang pertama itu ada sejarah atau profil dari Khulafaur Rasyidin. Nah, ini tadi sudah dibaca ya kalian satu-satu, ya kan? Nah, yang kedua itu ada model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Terus yang ketiga itu ada prestasi dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk model dan prestasi itu akan Ibu bagi kelompok. Untuk Rizka dan Kotika membahas mengenai model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Silahkan boleh cari di buku apa model kepemimpinannya, nanti kemudian hasilnya dibacakan ke depan. Terus Istiqomah dengan Cici membahas mengenai prestasi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Paham? Paham, Bu. Ya, Ibu beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan dengan teman sebangku kalian ya. Baiklah anak-anak, sudah semua? Udah, Bu. Ya, coba dari kelompok 1 presentasikan ke depan. Satu orang apa dua-duanya, Bu? Satu orang apa dua-duanya? Ya, dua-duanya boleh nggak apa-apa. Bahas mengenai model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ya. Kelompok 2 diperhatikan. Ya, Bu. Saya akan mempresentasikan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Di sini ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini memiliki sifat karakter yang lemah lembut dan tegas. Terus Umar bin Khattab ini memiliki karakter yang cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Terus yang ketiga itu ada Utsman bin Affan, memiliki karakter yang soleh, penyantun, dan sabar. Dan yang terakhir ini ada Ali bin Abi Thalib, memiliki karakter yang tegas dan lebih mengutamakan kebenaran. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang proses terpilihnya Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu terpilih dari musyawarah oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin, sehingga terpilihnya si Abu Bakar ini. Kemudian Umar itu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Kemudian kalau yang Utsman itu dia itu merupakan anggota yang terdiri dari 6 orang, yaitu Falhalah bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dari ke-6 orang ini mereka bersepakat juga bermusyawarah sehingga dipilihlah Utsman menjadi khalifah yang selanjutnya. Dan yang terakhir Ali itu dipilih oleh masyarakat, namun juga ada pemberontakan gitu. Nanti Ibu yang jelas. Iya, terima kasih. Aplaus dulu buat kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan dulu. Ya, jadi itu tadi ya model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Tadi hasil dari kelompok 1 membahas model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ya, ada Abu Bakar. Beliau itu merupakan sosok yang lemah lembut namun tegas. Ada Umar bin Khattab, yaitu dia dengan cerdas dan tegas. Utsman bin Affan adalah sesosok khalifah yang soleh, santun, dan sabar, pintar. Yang terakhir ada Ali bin
bagaimana? Tegas dan lebih mengutamakan kebenaran. Ya, kalau Ali dia tegas dan mengutamakan kebenaran. Dan juga sudah dijelaskan bahwasannya Abu Bakar terpilih karena musyawarah dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kalau Umar dipilih langsung oleh Abu Bakar. Kalau Utsman pengadaan forum ya yang terdiri dari 6 orang tadi yang akhirnya menyepakati Utsman menjadi khalifah. Dan yang terakhir itu ada Ali bin Abi Thalib. Itu Ibu luruskan kembali ya penjelasan dari Rizka bahwasannya Ali bin Abi Thalib ini dipilih karena kesepakatan mayoritas umat muslim, yang mana walaupun di sana masih ada yang berontak karena pro kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke, kita lanjut dulu sebelum membahas ini lagi, kita lanjut ke prestasi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Baiklah, untuk kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Ya, istiqomah ya. Ya. Prestasi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Di sini saya akan membacakan Kelompok 1 bisa didengarkan ya. prestasinya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memberangkatkan pasukan Utsman bin Zaid sesuai dengan pesan Rasulullah, melakukan peperangan dengan kaum atau dengan orang-orang murtad, dan 3 menaklukkan Islam di berbagai wilayah. Selanjutnya Umar bin Khattab, prestasinya yaitu yang pertama melakukan pengembangan di bidang perekonomian, kestabilan ekonomi dan pemerintahan, melakukan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, dan menaklukkan wilayah untuk perkembangan Islam. Yang ketiga Utsman bin Affan, prestasinya yang pertama melakukan pembukuan terhadap ayat-ayat Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, perluasan wilayah Islam, dan pembentukan armada angkatan laut. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib, yang pertama menjadi pemimpin armada perang, membenahi keuangan negara, dan memajukan ilmu bahasa. Iya. Ya. Oke, Cici bisa dilanjutkan prestasi yang masih dapat kita rasakan. Ada apa aja dari Abu Bakar? Prestasi Abu Bakar As-Siddiq yaitu 1 perbaikan sosial, pengumpulan mushaf Al-Quran, perluasan wilayah. Dan yang kedua yaitu ada Khalifah Umar bin Khattab, antara prestasinya yaitu 1 perluasan wilayah Islam, 2 menata sistem administrasi dan keuangan negara atau Baitul Mal, yang ketiga pembangunan kota baru, yang keempat penetapan kalender Hijriah atau kalender Islam. Terus ada dari Khalifah Utsman bin Affan yaitu pembukuan mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, membangun gedung pengadilan dan perluasan wilayah. Dan yang terakhir yaitu dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu menumpas kaum pemberontak, mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan ilmu bahasa, dan yang kelima yaitu memajukan bidang pembangunan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri hapus dulu buat kelompok 2. Kita akan kembali ke duduknya. Jadi di sini gua akan meluruskan ya bahwasannya sudah dijelaskan beberapa prestasi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang dijelaskan oleh Istiqomah. Bahwasannya maksudnya prestasi yang masih dapat kita rasakan seperti apa? Kalender Hijriah itu dari prestasi siapa? Umar bin Khattab. Dan juga yang masih dapat kita rasakan adalah keuangan ya, keuangan negara. Nah itu sudah ada juga dari prestasi Ali bin Abi Thalib. Terus ada terbentuknya angkatan laut itu dari Utsman bin Affan. Nah sampai di sini kita sudah belajar sejarah, model, dan prestasi. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau cukup ibu yang bertanya. Ibu akan menunjuk kalian sebagai evaluasi pada materi hari ini mengenai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Untuk Kotika, ibu ingin bertanya bagaimana sih terpilihnya Khalifah Umar menjadi seorang khalifah? Kenapa Khalifah Umar bisa menjadi seorang khalifah? Langsung ditunjuk oleh Abu Bakar, Bu. Iya, bener nggak? Benar. Oke, pertanyaan yang kedua, Cici. Ya, Cici, bagaimana prestasi yang dihasilkan oleh Abu Bakar? Apa aja prestasinya? Yang pertama yaitu ada perbaikan sosial, Ya. pengumpulan mushaf Al-Quran, terus Ya. perluasan wilayah. Ya, benar? Benar. Oke.
kasih kepemimpinan dari Utsman bin Affan. Bagaimana gaya kepemimpinan dia? Utsman bin Affan itu memiliki karakter yang soleh, penyantun, dan sabar. Ya, jadi gimana kepemimpinannya? Ya, Sabar. sabar, penyantun, dan dia juga karakter yang soleh. Ya, pintar. Oke, istiqomah. Ya, coba sebutkan siapa aja sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi ada 4, Bu. Ya, siapa aja yang Pertama pertama? ada Abu Bakar As-Siddiq, Ya, Umar bin Khattab, Ya. Utsman bin Affan, Ya. sama Ali bin Abi Thalib. ya, tepuk tangan buat kita semua hari ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ya materi kita hari ini. Jadi setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu ada perselisihan di masa Ali bin Abi Thalib, yang mana itu adanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dari perselisihan ini terbentuklah perang Siffin, yang mana perang Siffin ini menjadi salah satu penyebab runtuhnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yang akhirnya digantikan oleh masa kepemimpinan Bani Umayyah. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas kepemimpinan Bani Umayyah. Boleh dibaca bukunya, dan jangan lupa itu di halaman 112 ada latihan pilihan ganda dan uraian, ditulis soal dan tapi langsung jawab. Nanti minggu depan saja dikumpulkan ke Ibu. Ya, Bu. Ya. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya pada pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajar, karena kesuksesan itu tercipta karena semangat kalian, karena usaha kalian, dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke? Oke. Ya. Untuk itu kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disusul dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti yang piket tolong dihapus ya. Ya, Terima kasih. Bu.